Halo semua, selamat datang di Museum Virtual Sejarah Mode Hijab dari tahun 1980-an hingga 2024. Mari kita jelajahi sekarang. Di sini saya akan menampilkan sebuah intro dan sedikit sejarah mengenai masuknya hijab di Indonesia. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Virtual Sejarah Hijab tahun 1980 hingga 2024. Saya Putri Nabila, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Medan, akan mengajak Anda untuk berkeliling di Museum Virtual Sejarah Hijab tahun 1980 hingga 2024. Hijab dikenal dulu sebagai kerudung. Kerudung digunakan untuk menutup area bagian kepala. Tidak hanya dikenal seperti umat Muslim, juga dikenal dengan umat Islam merupakan dan Katolik. Penggunaan hijab dulu sangat simpel, hanya disampaikan kepala dengan kain turun. Sekarang sudah berkembang sedemikian rupa dengan banyak kain hijab yang ada. Ada model hijab bela square ataupun hijab pasmit dengan berbagai tren dan corak yang berbeda. Di sini saya akan mengunjungi museum sejarah saya, hijab sejarah hijab. Di sini kita dapat melihat deskripsi awal mengenai sejarah hijab di Indonesia. Nah, kita akan berjalan melewati hijab era 2000-an sebelah kiri. Kemudian kita akan pertama ke hijab model 1900. Di sini saya akan menampilkan sedikit video YouTube mengenai sejarah asal muasal hijab. Di gambar pertama ada sedikit gambar mengenai jilbab era 1980-an. Perkembangan gaya hijab tahun 1980-an terbilang masih sangat sederhana. Muslimah yang mengenakan hijab saat itu masih bisa dihitung jari alias sedikit jumlahnya. Bisa dikatakan saat itu muslimah di Indonesia telah memakai hijab syar'i yang memenuhi syariat. Mereka memakai penutup kepala dari kepala hingga ke dada. Lanjut, mengenai awal perkembangan hijab, pada era awal berkembangnya hijab di Indonesia, kerudung dipakai berupa selendang panjang. Selendang ini bisa menggunakan material lace ataupun renda-renda. Cara memakainya pun simpel tanpa harus dililit dengan rumit, bahkan pemakaiannya tidak menggunakan jarum dan peniti. Tampilan hijab zaman dulu cukup dengan disampaikan ke bahu. Sekarang kita akan melihat mode hijab tahun 2000-an. Nah, ini mode hijab tahun 2000-an. Tren gaya hijab ikat yang dipopuler pada tahun 2000-an awal, berbagai macam gaya hijab mulai hadir memasuki tahun 2002-an. Salah satu gaya hijab yang populer pada tahun 2000-an adalah gaya hijab ikat, di mana ujung kerudung akan dililit dan diikat di bagian leher. Hijab ikat.
Nah, model hijab ikat ini tren pada tahun 2000-an juga saat Tius Ineke Kesrawati mengulang model hijab ini. Cara pemakaiannya pun sangat simpel dalam menggunakan kain hijab yang tidak terlalu lebar. Kemudian lanjut pada mode hijab tahun 2015. Pada tahun 2015, tren gaya hijab di Indonesia mulai dinominasi dengan gaya hijab yang lebih simpel, modern, namun tetap elegan. Di era ini mulai bermunculan berbagai jenis jilbab segi empat dan pasmina, baik yang berwarna polos maupun yang memiliki motif namun tetap simpel. Pada era ini pula populer tren gaya hijab syar'i seiring dengan hadirnya para selebgram bercadar hingga influencer yang juga pendakwah muslimah. Kemudian juga pada hijab tahun 2015, tren gaya hijab di Indonesia mulai didominasi dengan gaya yang lebih simpel, modern namun tetap elegan. Di era ini mulai bermunculan berbagai jenis jilbab segi empat ataupun pasmina, baik yang berwarna polos ataupun bermotif tapi tetap simpel. Kita lanjut pada mode hijab pada tahun 2017. Tren model hijab cenderung ke arah simpel, modelnya lebih elegan saat dipakai. Para hijabers terlihat semakin stylish. Tren ini hadir dengan aksen ataupun hiasan di seluruh kerudung. Ada yang menggunakan pola bulu maupun titik-titik kecil. Jilbab tersebut berwarna sama dengan palet dasar kerudungnya. Kemudian kita selanjutnya akan membahas mode hijab pada tahun 2018. Nah, mode hijab pada tahun 2018 ini berpadu padan yang berani dengan potongan pakaian yang tidak bisa menjadi kunci tren berpakaian pada tahun ini. Begitu pula untuk perempuan berhijab, mulai dari material, motif hingga model pakaian yang sebelumnya mungkin belum pernah kamu coba akan menjadi gaya favorit tahun 2018. Selanjutnya pada mode hijab tahun 2019, hijab bermotif dengan warna pastel masih menjadi favorit di tahun 2019 nanti. Tampilan hijab dengan motif akan lebih trendy jika dipasangkan bersama pakaian dengan ton warna senada. Selanjutnya kita akan membahas mode hijab pada tahun 2020. Nah, inovasi model kerudung langsung pakai di tahun 2020 adalah model hijab Virgo. Model ini sangat populer lantaran sangat mudah untuk dipakai dan tidak membutuhkan jarum. Cukup kalungkan tali hijab Virgo ke belakang leher. Kemudian pada tahun 2021, tren model hijab tahun 2021 sepertinya masih banyak hijabers yang menyukai hijab segi empat dan pasmina, gaya hijab yang tinggal disampaikan ke belakang kemudian tinggal diikat ke leher. Kemudian pada mode hijab tahun 2022, pada era ini menurut Ria Miranda, konsumen akan mencapai hijab pasmina yang berbahan nyaman, memiliki banyak detail pada bagian bahan hijab. Hal itu agar hijab lebih terkesan timeless ataupun tidak lekang oleh zaman. Selanjutnya mode hijab pada tahun 2023. Nah, model hijab melewat ini jadi incaran hijabers sepanjang tahun 2023. Model hijab ini biasanya tersedia dalam bentuk pasmina. Karena kamu tidak perlu menata hijab agar rapi dan lebih simpel, biasanya hijab ini berasal dari bahan kaos. Model ini mulai populer setelah dipakai selebgram dan selebgram tanah air yang kerap OOTD dengan menggunakan hijab pasmina melewat. Kemudian mode hijab tahun 2024. Para hijabers tentu sudah tidak asing lagi dengan model hijab pasmina dengan bentuk yang tidak tegak dan dahi alias melewat. Model hijab ini jadi incaran hijab sekarang tahun 2023. Nah, pada tahun 2024, model hijab ini saya masih dalam bentuk pasmina. Karena
Kamu tidak perlu menatanya dengan banyak effort, namun tetap modis. Sekian saja mode hijab pada tahun 2020-2000-an hingga tahun 2024 sekarang. Sekarang kita beralih kepada mode hijab bagian aliran lain alias bagian Kristen ataupun yang dipakai oleh agama Kristen. Nah, di sini saya melampirkan video sejarah YouTube mengenai sejarah dan makna kerudung mantila atau yang biasa dipakai oleh Kristen Katolik. Di sini saya akan meletakkan sedikit contoh kerudung yang dipakai oleh biarawati. Nah, kerudung Kristen. Nah, sebelum Indonesia tahun 80-an, ini pakaian biarawati. Ini saya disebut dengan kerudung. Pakaian panjang, longgar dari leher hingga menutup kaki serta berkerudung yang menutup leher dan bagian dada. Kemudian saya juga melampirkan contoh mantila yang biasanya dipakai oleh perempuan agama Katolik saat beribadah. Mantila ini adalah kerudung khas perempuan Katolik. Kerudung ini dipakai untuk menutupi bagian kepala atas dan rambut hingga lajunya menutupi pundak belakang perempuan Katolik. Nah, yang biasanya mantila ini terbuat dari kain lembut berbahan dasar katun maupun sutra. Dalam ritus gereja Katolik Roma sebagaimana dilihat oleh mayoritas umat Katolik dunia, seharusnya mantila adalah lambang ataupun simbol kesucian. Cara pemakaian mantila pun cukup simpel ya teman-teman. Kita dapat melihat dari foto bahwasannya kerudung itu hanya disampirkan ke kepala tanpa ada gaya ataupun style tertentu. Selanjutnya kita akan beralih kepada bagian tokoh-tokoh nasional yang berhijab. Di sini saya ada menampilkan tokoh namanya Tengku Fakina. Nah, hijab ini digunakan Tengku Fakina seperti hijab Syafi'i, yaitu hijab panjang seperti mukuna dengan menutup area kening hingga dagu. Kemudian ada Haji Rasuna Said. Nah, model hijab Rasuna Said itu mungkin seperti model hijab pasmina yang sangat simpel, menggunakan bagian atas hijab kemudian bagian sisinya yang lain disampirkan ke atas kepala. Yang ketiga ada Fatmawati. Nah, pada masa ini penggunaan jilbab masih sangat sederhana. Mereka menggunakannya hanya ditaruh di atas kepala atau di sampingnya seperti selendang. Belum banyak motif jilbab pada saat itu. Yang keempat, terdapat tokoh nasional kita yaitu Cut Nyak Dien, yaitu sejak dulu penutup kepala Cut Nyak Dien hanya sehelai selendang karena pada era peradaban tentang kehidupan semasa itu tiap wanita menutup kepala dengan sehelai kain. Apalagi Cut Nyak Dien berasal dari Aceh yang sebagaimana kita tahu bahwasannya mayoritas Aceh adalah Islam. Sekian saja dari perjalanan tur kita di Museum Mode Hijab dari tahun 1900-an hingga 2024 sekarang. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.